Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin membahas materi mengenai heteroskedastisitas. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Haki dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arif Mansyah. Langsung aja kita masuk ke materi. Untuk pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi ketika standar deviasi suatu variabel tidak konstan selama jangka waktu tertentu atau pada nilai variabel independen yang berbeda. Kemudian ada dua jenis heteroskedastisitas. Yang pertama tidak bersyarat, yang kedua bersyarat. Selanjutnya penyebab umum heteros yaitu yang pertama outlier, nilai spesifik dalam sampel yang sangat berbeda dari data lainnya. Kemudian ada variabel yang dihilangkan, yaitu variabel penting yang tidak dimasukkan dalam model. Selanjutnya, untuk mengatasi heteros dapat menggunakan regresi kuat, kuadrat terkecil tertimbang, atau metode lain yang memperhitungkan varians non-konstan dalam residu. Kemudian heteros untuk menguji apakah data homogen atau heterogen. Pada penyajian ini diharapkan data homogen atau heterogen tidak terjadi heteroskedastisitas. Alat uji heteroskedastisitas menggunakan Range-Penman. Untuk memahami materi ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada contoh soal menggunakan Range-Penman untuk menguji heteroskedastisitas. Tabelnya sudah terlihat di sini, di mana pada tabel X yang pertama ada 15, ada 10, 10, 8, dan 8. Sedangkan pada Y ada 18, 12, 12, 10, dan juga 8. Untuk hasilnya, pada data X bernilai 51, sedangkan pada data Y bernilai 60. Untuk tabel selanjutnya mengenai X, yaitu cara menghitungnya, kita lihat dari urutan data dari nomor urutnya. Karena 15 data yang tertinggi, maka digambarkan sebagai data pertama. Sedangkan pada 10 dan juga 10 datanya sama, sehingga cara untuk menentukannya tinggal menambah nomor urut datanya. Seperti pada tabel di sini 2 ditambah 3 lalu dibagi 2, sehingga menghasilkan nilai 2,5 dan juga 2,5. Sedangkan yang keempat dan kelima juga sama, cara menghitungnya 4 ditambah 5 dibagi 2, sehingga menghasilkan data 4,5, 4,5. Sedangkan pada data RY 18 menjadi data terbesar sehingga menjadi nomor 1, 12 dan 12 hasilnya sama, sehingga 2 ditambah 3 dibagi 2 hasilnya 2,5 dan juga 2,5. Pada data keempat itu 10, data kelimanya itu adalah 8. Untuk mencari tabel DI, caranya adalah RX dikurang dengan RY. Pada tabel di sini 1 dikurang 1 sama dengan 0, 2,5 dikurang 2,5 sama dengan 0, 2,5 dikurang 2,5 sama dengan 0, 4,5 dikurang 4 sama dengan 0,5, 4,5 dikurang 5 sama dengan 0,5. Pada tabel DI kuadrat tinggal dikuadratkan saja, di mana 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 0 sama dengan 0, 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,25, 0,5 dikali 0,25 sama dengan 0,25. Sehingga pada jumlahnya 0,5 yang dibuatkan menjadi poin 1. Untuk menghitungnya ada RH sama dengan 1 dikurang 6 jumlah dikali jumlah total dari DI kuadrat dibagi N buka kurung N kuadrat kurang 1 tutup kurung. Sehingga dasarnya dimasukkan saja 1 dikurang 6 dikali total dari DI kuadrat yaitu 1 tadi dibagi datanya 5 buka kurung 5 kuadrat dikurang 1, sehingga pada datanya 1 dikurang 6 dibagi 5 dikali 24. Kita hitung dulu 6 dibagi 5 kali 24 yaitu 0,05. Kita dibuatkan menjadi 0,1, sehingga 1 dikurang 0,1 sama dengan 0,900. Sehingga kita temukan RH-nya 0,900. Sedangkan jika kita melihat pada R tabel pada poin 5% dan juga jumlah datanya 5,
terdapat poin 0,900. Kesimpulannya, R hitung sama dengan R kabel, maka tidak terjadi heteroskedastisitas yang kesimpulannya data tersebut homogen. Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan di mana variasi dari residu suatu model regresi tidak konstan. Jika data mengalami heteroskedastisitas, hal ini dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi bias dan tidak efisien. Dampak yang akan terjadi apabila terdapat heteroskedastisitas adalah sulitnya mengukur standar deviasi yang sebenarnya. Dapat menghasilkan standar deviasi yang terlalu lebar maupun terlalu sempit. Beberapa koreksi umum untuk heteroskedastisitas termasuk menstabilkan transformasi data, menggunakan spesifikasi model yang berbeda, menerapkan metode estimasi kuadrat terkecil tertimbang, dan menggunakan kesalahan standar yang konsisten dengan heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji statistik seperti uji Gleiser. Jika heteroskedastisitas terdeteksi, salah satu cara solusinya adalah dengan mentransformasikan data menggunakan spesifikasi model yang berbeda. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan mengenai materi heteroskedastisitas. Semoga dapat dipahami dan dapat berguna untuk kalian semua yang menonton. Terima kasih. Sekian pemaparan materi mengenai heteroskedastisitas dari kami. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum.